Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Hirobil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat surga Firdaus yang dirahmati Allah, saat kita lupa, Allah tetap ingat. Betapa sering kita lupa kepada Allah. Hari-hari kita penuh dengan urusan dunia, pekerjaan tagihan, ambisi dan keinginan yang tak pernah habis. Lalu tiba-tiba hari berganti malam dan kita belum menyebut namanya sama sekali. Kita terlena terlalu nyaman dalam kehidupan yang terasa milik kita sendiri. Tapi di balik semua kelalaian, itu Allah tetap setia menjaga. Saat kita lupa berdoa, Allah tetap memberi. Saat kita enggan bersyukur, Allah tetap melimpahkan nikmat. Bahkan ketika kita bermaksiat, Allah tidak serta-merta mencabut semua karunia. Inilah wujud kasih sayang yang tidak bisa dibandingkan dengan cinta manusia manapun. Allah bukan hanya Tuhan yang memberi, tapi juga Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Pernahkah kamu bangun pagi dan semuanya berjalan lancar, padahal malam sebelumnya kamu tidak sempat berdoa? Pernahkah kamu diselamatkan dari bahaya, padahal hari itu kamu tak sempat salat? Itu bukan karena kamu baik, itu karena Allah Maha Baik. Dia tidak menunggu kita sempurna untuk memberi. Dia hanya ingin kita sadar dan kembali. Banyak dari kita yang ingat Allah hanya saat susah. Saat sakit, kita merintih menyebut namanya. Saat kehilangan, kita menangis memohon pertolongannya. Tapi ketika bahagia datang, kita lupa. Kita anggap semua itu hasil kerja keras kita. Padahal tanpa izin Allah, satu langkah pun tak akan mungkin kita tapaki. Lihatlah bagaimana Allah menjaga hambanya. Bahkan dalam tidur, saat kita tak sadar tak mampu melindungi diri, Allah lah yang menjaga jantung agar berdetak, paru-paru agar mengembang, dan nyawa agar tetap di dalam tubuh. Tak ada alarm yang bisa membangunkan kita kalau Allah tak memberi izin, dan semua itu terjadi. Bahkan ketika kita lupa menyebut namanya sebelum tidur, ketika kita berdosa, Allah tidak langsung murka. Dia beri kita waktu untuk sadar. Dia tutupi aib kita agar tidak tersebar. Dia beri kesempatan bertobat sebelum azab datang. Coba bayangkan jika Allah langsung menghukum setiap dosa yang kita lakukan. Siapa di antara kita yang masih bisa hidup hari ini? Allah tidak seperti manusia yang menagih balasan untuk kebaikan. Dia memberi karena Dia Maha Pemurah. Dia menunggu kita kembali, bukan karena butuh, tapi karena cinta. Dan ketika kita akhirnya datang kepadanya dalam tangis penyesalan, Dia tidak menghakimi. Dia tidak berkata kemana saja kamu selama ini, tapi Dia langsung menerima, bahkan lebih dekat daripada sebelumnya. Betapa sering kita lupa sholat, tapi Allah tidak lupa memberi nafas. Betapa sering kita menunda sedekah, tapi Allah tetap melapangkan rezeki. Betapa sering kita berbuat salah, tapi Allah tetap membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Ini bukan tentang siapa kita, tapi tentang siapa Allah. Tuhan yang tidak pernah kehabisan rahmat. Maka saat kita mulai merasa jauh dari Allah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah menjauh. Kitalah yang pergi dan kitalah yang bisa kembali. Tidak ada yang lebih menggembirakan bagi Allah selain hambanya yang kembali dengan hati yang penuh penyesalan. Karena Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Ketika dunia sudah tidak lagi memeluk, jika kamu hari ini merasa telah terlalu lama lalai, terlalu jauh menyimpang, jangan takut, Allah masih menunggumu. Dan lihatlah, meski kamu melupakannya, Dia tetap menggerakkan hatimu untuk membaca. Ini itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan lembut dari Tuhanmu. Kembalilah, aku masih di sini. Aku tidak pernah lupa padamu. Jangan takut kehabisan rezeki. Salah satu ketakutan terbesar manusia adalah kekurangan. Takut kehabisan uang, takut kelaparan, takut jatuh miskin. Namun benarkah rezeki bisa habis? Bukankah yang memberikan rezeki adalah Allah? Dan kekayaannya tidak terbatas. Allah tidak pernah miskin, dan Dia tidak pernah kehabisan cara untuk memberi. Maka dari mana datangnya rasa takut itu? Kalau bukan dari bisikan setan dan lemahnya iman. Allah
tidak membatasi rezeki, sebagaimana manusia membatasi pemberian. Jika seorang manusia memberi, maka ia akan kehilangan sebagian miliknya. Tapi Allah justru bertambah ridho saat memberi. Dia takkan pernah bangkrut, walau seluruh makhluk meminta serentak, dan Dia mengabulkan semuanya. Allah tetap Maha Kaya, dan rezekinya tidak akan habis sampai akhir zaman. Bayangkan, setiap hari ada jutaan bayi lahir ke dunia. Setiap bayi itu datang membawa jatah rezekinya masing-masing. Tidak ada satupun yang lahir tanpa jaminan Allah. Bahkan anak-anak yatim yang tak memiliki siapa-siapa, tetap Allah beri makan. Maka jika bayi saja Allah tanggung rezekinya, bagaimana mungkin kita yang dewasa dan mampu berpikir takut tidak kebagian? Rasulullah bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki, sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung keluar di pagi hari dengan perut nol, dan kembali di sore hari dengan perut kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Burung saja tidak menyimpan stok makanan, tapi hidupnya tenang karena dia percaya dan bergerak. Takut miskin adalah jebakan yang seringkali membuat kita pelit, enggan bersedekah, dan memutus kebaikan. Padahal, justru dengan memberi, kita membuka pintu-pintu rezeki yang lebih luas. Allah tidak pernah membuat orang bangkrut karena bersedekah. Justru orang yang mencintai hartanya secara berlebihan adalah yang benar-benar miskin. Miskin iman, miskin ketenangan. Kita melihat dunia ini penuh persaingan, tapi dalam pandangan Allah tidak ada yang bersaing untuk rezeki, karena setiap orang punya bagian sendiri. Rezeki kita tidak diambil orang lain, dan kita pun tidak bisa mengambil rezeki yang bukan milik kita. Ketika kita faham ini, kita tak lagi iri. Kita hanya sibuk memperbaiki diri agar layak menerima yang sudah ditetapkan. Ketakutan akan kehabisan rezeki membuat sebagian orang menjual akidahnya, berbohong untuk mendapatkan proyek, menghalalkan yang haram demi kekayaan. Padahal keberkahan rezeki jauh lebih penting dari jumlahnya. Sedikit tapi halal dan berkah, lebih baik dari banyak tapi kotor dan membawa laknat. Jika kita merasa rezeki kita sempit, barangkali bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena hati kita sempit menerima. Mungkin kita terlalu sibuk menghitung nikmat orang lain, hingga lupa mensyukuri milik sendiri. Mungkin kita terlalu banyak menuntut, hingga lupa bahwa sabar adalah bagian dari rezeki yang sangat besar. Dalam surah At-Talaq ayat 3, Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kata cukup di sini bukan berarti berlebih, tapi pas sesuai kebutuhan dan membawa ketenangan. Bukan soal jumlahnya, tapi keberadaannya yang penuh rahmat. Maka tenangkan hatimu, jangan takut kekurangan. Selama kamu beriman, selama kamu berikhtiar, selama kamu tidak memutus harapan kepada Allah, maka rezekimu akan datang dengan caranya sendiri. Mungkin terlambat menurutmu, tapi selalu tepat menurut Allah. Dan saat itu datang, kamu akan mengerti. Allah tidak pernah mengingkari janji. Rezeki dan ujian, dua sisi yang tak terpisahkan. Tidak semua rezeki datang dengan senyum. Kadang rezeki datang dengan tangis. Kadang ia menyamar dalam bentuk kesulitan, cobaan, kehilangan, atau bahkan kegagalan. Di balik semua itu, Allah sedang mengajar kita sesuatu, bahwa rezeki tidak selalu berbentuk penambahan, tapi kadang berbentuk pengurangan untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang buruk. Allah tidak hanya memberi rezeki berupa uang atau makanan, tapi juga memberi rezeki berupa pelajaran hidup, pembentukan jiwa, dan penguatan iman melalui ujian. Ujian itu tidak selalu tanda keburukan, kadang justru di balik rasa sakit ada rezeki berupa kesadaran, ada kebaikan yang tertanam dalam luka, seperti hujan dan badai yang menyuburkan tanah. Ujian adalah proses yang membuat hati menjadi lembut, dan ketika hati lembut, kita lebih mudah menerima kebaikan Allah. Maka jangan buru-buru mengeluh saat diuji. Bisa jadi disitulah letak rezeki tersembunyi yang sedang Allah siapkan. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam.
Ia diuji dengan kehilangan harta, kesehatan, dan anak-anaknya. Tapi semua itu justru menguatkan imannya, memperhalus lisannya dalam doa, dan menjadikannya contoh kesabaran sepanjang zaman. Di balik ujian beratnya, ada rezeki besar, derajat tinggi di sisi Allah. Rezeki bukan hanya apa yang kita terima, tapi juga bagaimana kita diselamatkan dari sesuatu. Pernahkah kamu gagal dalam suatu hal, lalu kecewa, tapi kemudian kamu sadar, kegagalan itu justru menyelamatkanmu dari jalan yang berbahaya? Bukankah itu juga bentuk rezeki, hanya saja caranya tidak selalu manis? Jangan pernah menyangka bahwa yang senang selalu mendapat rezeki, dan yang sedih selalu tertimpa musibah. Kadang justru dalam kesedihan itulah rezeki datang, berupa keteguhan hati, doa yang lebih khusyuk, atau air mata yang mencuci dosa-dosa. Karena Allah Maha mengetahui apa yang hambanya butuhkan untuk kembali. Dunia ini bukan tempat pembalasan akhir. Maka jangan heran jika yang zalim kadang terlihat bahagia, dan yang taat kadang diuji berat. Karena dunia hanyalah ladang ujian. Yang penting bukan siapa yang paling nyaman, tapi siapa yang paling sabar dan paling kuat memegang keimanan. Meski diberi ujian bertubi-tubi, rezeki dan ujian sering datang beriringan. Di balik kelahiran anak ada tanggung jawab besar. Di balik harta ada hisab yang menanti. Di balik nikmat ada amanah. Maka saat kita menerima rezeki, jangan hanya sibuk menikmati, tapi juga siapkan diri untuk mengelola dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya bukan karena ingin menyakitinya, tapi karena ingin menguatkannya, mendidiknya, dan menjadikannya lebih layak menerima limpahan rezeki berikutnya. Maka jangan tolak ujian, karena ia bukan penghalang rezeki. Ia adalah pintu menuju rezeki yang lebih tinggi. Maka jangan hanya berharap rezeki yang menyenangkan. Mintalah juga rezeki berupa kesabaran, kekuatan iman, dan kemampuan memahami makna di balik setiap kejadian. Karena kadang rezeki terbaik bukan yang membuat kita tertawa, tapi yang membuat kita lebih dekat dan bergantung kepada Allah dengan seluruh jiwa. Rezeki datang bersama tanggung jawab. Banyak orang berdoa meminta rezeki, namun sedikit yang bersiap menanggung tanggung jawab di baliknya. Padahal setiap rezeki membawa amanah. Semakin besar rezeki yang kita terima, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Allah tidak sekadar memberi, tapi juga menguji sejauh mana kita mampu memikulnya dengan kejujuran, amanah, dan rasa syukur. Uang yang banyak bukan hanya tentang kemampuan menikmati, tapi juga tentang bagaimana kita menggunakannya. Apakah untuk kebaikan, atau justru menjadi sumber kelalaian? Anak-anak yang lucu dan sihat juga bukan sekadar pelipur lara, tapi tanggung jawab besar untuk mendidik mereka agar mencintai Tuhannya. Bahkan ilmu pun adalah rezeki yang disertai tanggung jawab. Ketika kita tahu kebenaran, kita tidak bisa lagi beralasan tidak tahu. Ketika kita tahu mana yang halal dan haram, kita tidak bisa pura-pura buta. Maka setiap rezeki menuntut kejujuran dari hati dan tindakan nyata dalam kehidupan. Ada yang meminta jabatan tinggi, tapi tidak siap menanggung beban keadilan. Ada yang meminta kekayaan, tapi tidak mampu menjaga diri dari kesombongan. Maka seringkali Allah menunda atau menahan rezeki, bukan karena tak sayang, tapi karena Dia tahu kita belum siap memikulnya. Dia ingin kita lebih matang, lebih kokoh, agar tidak hancur oleh nikmatnya sendiri. Ingatlah, harta yang tidak dibarengi amanah akan jadi fitnah. Anak yang tidak dibarengi tanggung jawab akan jadi ujian. Ilmu yang tidak diamalkan akan jadi hujah yang membakar di akhirat. Maka jangan hanya minta rezeki, tapi mintalah hati yang kuat untuk menanggungnya, agar rezeki itu menjadi berkah, bukan beban yang memberatkan langkah menuju akhirat. Dalam surah Al-Anfal ayat 27, Allah memperingatkan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu.
sedang kamu mengetahui. Ini isyarat jelas bahwa rezeki selalu datang dengan kepercayaan, dan kepercayaan jika dikhianati akan berubah menjadi bencana. Maka, jangan hanya sibuk mengejar rezeki, tapi sibuklah juga menyiapkan diri. Mungkin kamu belum kaya, karena Allah tahu hartamu akan menjauhkanmu dari masjid. Mungkin kamu belum diberi anak, karena Allah tahu kamu masih butuh memperbaiki diri. Semua ada waktunya, dan saat waktunya tiba, Allah akan memberi bersamaan dengan kesiapan hati dan akhlakmu. Jika rezeki sudah di tangan, jangan terlena. Gunakan ia untuk mendekat kepada Allah. Jadikan rezeki itu sebagai kendaraan menuju surga. Jangan biarkan nikmat dunia menggerus rasa takut kepada Allah. Jangan biarkan kelimpahan membuat kita lupa daratan dan lebih mencintai dunia daripada akhirat. Nabi Muhammad adalah orang yang paling diberi rezeki, bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk keberkahan, cinta umat, dan keagungan akhlak. Tapi lihatlah bagaimana beliau memikul tanggung jawab itu. Tidak bermewah-mewah, tidak bersantai, bahkan beliau berdoa agar hidup dalam kesederhanaan. Karena beliau tahu rezeki sejati bukanlah yang menumpuk, tapi yang membuahkan amal soleh. Maka marilah kita sadari bahwa setiap rezeki adalah amanah, kita bukan pemiliknya, hanya dititipi untuk sementara, dan kelak kita akan ditanya satu persatu, dari mana didapatkan dan untuk apa digunakan. Jika kita jujur dan bertanggung jawab, rezeki akan menjadi penolong. Tapi jika kita lalai, bisa jadi rezeki itulah yang menjatuhkan kita. Rezeki terbesar adalah hidayah. Dalam banyak hal, kita selalu mengukur rezeki dengan timbangan dunia. Semakin banyak harta, semakin besar jabatan, semakin luas rumah, semakin dianggap beruntung. Padahal, tidak semua yang terlihat kaya secara dunia adalah kaya sejati. Rezeki yang sesungguhnya, yang paling besar, bukanlah emas atau uang, tapi hidayah, sebab tanpa hidayah, harta hanya menjadi jalan menuju kebinasaan. Hidayah adalah rezeki yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwarisi, tidak bisa dicari jika Allah tidak mengizinkan. Ia adalah cahaya yang Allah letakkan di hati. Ia membuat kita merasa tenang saat mendengar ayat suci, merasa bersalah saat berdosa, dan menangis saat menyebut nama Allah. Siapa yang memiliki hidayah, maka dia memiliki segalanya, meski dompetnya nol. Betapa banyak orang di dunia ini hidup bergelimang, harta, tapi nol jiwanya. Mereka tertawa di luar, tapi menangis dalam diam. Mereka kaya secara materi, tapi miskin dalam roh. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, bahkan miskin secara dunia, tapi hatinya penuh cinta kepada Allah. Ia hidup tenang karena hidayah menyelimutinya. Hidayah bukan sekadar tahu mana yang benar, tapi hidayah adalah kekuatan untuk memilih kebenaran. Banyak orang tahu bahwa sholat itu wajib, bahwa riba itu haram, bahwa zina itu dosa. Tapi tidak semua orang diberi kekuatan untuk meninggalkan keburukan dan istiqomah di jalan Allah. Maka siapapun yang mampu menjaga ibadahnya, itu tanda bahwa ia telah diberi rezeki agung. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 disebutkan, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat, bahkan Al-Quran sebagai petunjuk pun hanya benar-benar menjadi hidayah bagi mereka yang bertakwa. Artinya tidak semua orang yang melihat petunjuk akan mengikutinya, kecuali jika hatinya telah diberi izin oleh Allah untuk menerima cahayanya. Maka jangan pernah meremehkan nikmat hidayah. Jika hari ini kamu masih bisa menangis dalam sujud, jika kamu masih tersentuh dengan lantunan ayat-ayat Allah, jika kamu masih merasa bersalah ketika berdosa, itu adalah rezeki yang jauh lebih berharga dari semua yang kau miliki. Jangan pernah tinggalkan atau abaikan hidayah itu. Tapi ingat pula, hidayah bisa dicabut jika kita tidak menjaganya. Ia bisa perlahan memudar jika kita mulai bermain-main dengan dosa, membiarkan maksiat mengotori hati, dan menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup. Maka jagalah hidayah, sebagaimana kita menjaga harta yang paling kita cintai. Bahkan lebih dari itu,
Rezeki dunia bisa saja Allah beri kepada siapapun, bahkan kepada orang kafir dan pendosa. Tapi rezeki hidayah adalah bentuk cinta khusus dari Allah untuk hamba-hamba pilihannya. Maka jika kita mendapatkannya, jangan pernah sombong. Justru kita harus merasa takut, khawatir Allah mencabutnya jika kita lalai. Seperti halnya rezeki dunia, hidayah juga harus dicari dan dijemput. Kita harus terus memohon kepada Allah dalam doa. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup kita. Bisa jadi hari ini kita taat, tapi esok kita lengah. Maka jadikan doa sebagai pelindung dan ibadah sebagai penjaga hidayah. Dan pada akhirnya, rezeki yang paling indah bukanlah rumah besar, mobil mewah, atau saldo tebal. Tapi ketika kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, tersenyum di akhir hayat, lalu bertemu dengan Allah dengan wajah yang berseri. Itulah rezeki sejati, rezeki yang kekal, rezeki yang mengantarkan kita pada tujuan akhir hidup, surga dan ridhonya. Jika Allah sudah memberi tanpa diminta, masihkah kita ragu untuk kembali? Saudaraku, setelah semua yang telah kita renungi, satu hal jadi sangat jelas. Kita tidak hidup sendirian, kita tidak berjalan tanpa penopang, dan kita tidak bernafas tanpa pertolongan. Semua berjalan karena ada Allah yang senantiasa memberi. Bahkan ketika kita tidak mengerti bagaimana cara Dia memberi, segala nikmat yang telah kita terima sejak kita lahir hingga hari ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah absen. Kita hanya terlalu sibuk, terlalu gelisah, terlalu lalai, hingga kita tidak menyadarinya. Kita disibukkan oleh dunia, lupa bahwa segala urusan dunia pun berasal darinya. Jika Allah mampu memberi makanan kepada burung yang tidak punya ladang, jika Dia mampu menumbuhkan tanaman di padang gersang, menghidupkan janin dalam rahim gelap, maka apakah rezeki kita lebih sulit dari itu? Tidak, kita hanya perlu percaya dan menjalani hidup dengan yakin. Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna. Allah hanya ingin kita percaya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, bahwa Dia tidak menciptakan kita untuk menderita tanpa makna, bahwa rezeki sudah ditetapkan. Tinggal kita yang meluruskan niat dan langkah. Maka jika hari ini hatimu masih dipenuhi keraguan, tundukkanlah kepalamu dalam doa. Katakan dengan jujur kepada Allah, Ya Allah, aku lemah, aku takut, tapi aku percaya kepadamu. Itulah kunci dari segala keberkahan, rasa pasrah dan percaya kepada Rob yang tak pernah ingkar janji. Rezeki bukan hanya tentang apa yang datang ke tangan, tapi juga tentang ketenangan dalam hati. Ketika kita yakin kepada Allah, maka hati kita tenang. Dan ketika hati tenang, hidup terasa ringan meski dunia tak selalu ramah. Keyakinan kepada Allah adalah rezeki tertinggi di dunia ini. Jangan tunggu miskin untuk merasa butuh Allah. Jangan tunggu kehilangan untuk merintih kepadanya. Dekatlah sekarang. Bersyukurlah sekarang. Kembalilah sekarang. Karena kita tidak tahu apakah esok masih ada waktu. Kita tidak tahu apakah malam ini adalah malam terakhir kita di dunia. Ketahuilah, Allah tidak pernah menolak hamba yang kembali. Allah tidak pernah bosan memberi. Hanya kita yang bosan meminta. Maka jika hari ini kamu merasa kehilangan arah, mungkin bukan karena Allah meninggalkanmu, tapi karena kamu terlalu lama menutup mata dari cahayanya. Jangan remehkan setiap langkah kecilmu untuk mendekat kepada Allah, karena mungkin satu langkah itu adalah sebab terbukanya pintu rezeki besar, baik di dunia maupun di akhirat. Percayalah, jika kita berjalan kepada Allah sejengkal, Dia akan datang mendekat sehasta. Maka kembalilah, percayalah, dan jangan pernah ragu lagi, karena Tuhanmu yang Maha Pemurah telah memberi. Bahkan sebelum kau meminta, sudah saatnya. Sekarang engkau hidup dengan penuh keyakinan, bukan ketakutan, karena Allah lah sebaik-baik penjamin hidupmu, dunia dan akhirat. Sahabat surga Firdaus yang dirahmati Allah, jika narasi ini menggugah hatimu, jangan simpan sendiri.
Bagikan kepada orang-orang yang kamu cintai. Ajak mereka untuk kembali yakin kepada Allah yang tak pernah berhenti memberi. Tekan tombol like sebagai bentuk syukurmu atas rezeki hidayah ini. Tekan subscribe agar kita tetap bersama dalam perjalanan mengenal Allah lebih dalam. Dan tinggalkan komentarmu. Apa bentuk rezeki paling tak terlihat yang pernah kamu sadari dari Allah? Semoga Allah menjadikan video ini wasilah hidayah dan rezeki untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.